Di tanah yang konon subur, mengapa rakyat kecil terus kelaparan? Di negeri yang merayakan kemerdekaan, siapa sebenarnya yang merdeka? Petani gagal panen, ibu-ibu menangis tak mampu bayar listrik. Sementara di layar kaca, pejabat pamer jet, influencer berpesta di pulau privat. Di tengah ketidakadilan ini, muncul sebuah nama dari masa lalu Satrio Piningat. Bukan legenda belaka. Dalam Serat Jayabaya diramalkan, ketika negara dirobek korupsi, rakyat menangis tanpa suara. Maka muncullah Satrio Piningit, sosok yang tak terlihat, lahir dari penderitaan, bukan dari istana. Ia datang bukan dengan pasukan, tapi dengan kebenaran. Ramalan ini bukan ramalan kosong. Sunan Kalijaga lewat Serat Kalatida menggambarkan zaman edan, di mana yang jujur dianggap bodoh, yang licik disebut pintar. Rangga Warsita dalam Serat Wedatama menegaskan, keadilan adalah jiwa kepemimpinan. Wangsit Prabu Siliwangi meramal, pemimpin besar akan muncul dari rakyat, menegakkan hak yang tertindas. Negara Kertagama dari Empu Prapanca menyatakan, raja bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dan Serat Centini mencatat zaman di mana kemiskinan dihukum, kekayaan buta nilai. Kini, ke 2025, utang negara membengkak, PPN naik, daya beli jatuh, jumlah orang miskin meningkat, bencana alam datang silih berganti. Tanah retak, sungai kotor, hutan gundul. Apakah ini bukan tanda zaman yang dimaksud dalam ramalan? Zaman di mana alam pun ikut menangis. Satrio Piningit bukan satu orang, ia bukan tokoh dari langit. Ia adalah gerakan rakyat yang tak menyerah. Ia adalah ibu yang tetap berjualan di subuh yang dingin, guru honorer yang tetap mengajar meski tanpa gaji, petani yang menanam meski sawah kering, anak muda yang memilih jujur di tengah godaan. Satrio Piningit muncul dari ketulusan, mengubah zaman secara diam-diam. Tunjong Putih, bunga kebenaran yang tak pernah layu. Trisula Weda, kekuatan spiritual, kebijaksanaan, dan keadilan. Pemimpin sejati bukan yang berkuasa, tapi yang melayani. Ekonomi berkeadilan bukan ide baru, ada dalam Pawiatan dan Pawarta. Pendidikan dan informasi untuk semua ada dalam gotong royong. Hasil dibagi sesuai kebutuhan, bukan kekuasaan. Satrio Piningit muncul ketika kita mulai eling, sadar akan diri, dan waspada, sadar akan ketidakadilan. Ia tak butuh kursi kekuasaan, ia hanya butuh hati yang tetap berdiri di tengah badai. Perlawanan diam-diam, kejujuran yang tak goyah, kasih yang tak pernah padam. Mungkin kita semua adalah bagian dari kelahirannya, karena cahaya keadilan bukan datang dari atas, tapi dari hati yang pernah hancur dan tetap memilih untuk terus menyala.